Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Marani dengan NIM 21055220046 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gubeng Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Manajemen Risiko Kredit. Yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan untuk yang pertama, yaitu apa itu manajemen risiko. Menurut Bramanto Johan Putro, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, serta mengembangkan alternatif penanganan risiko. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Secara umum, ada 5 langkah dasar yang diambil untuk memproses manajemen risiko. Proses lain dari tujuan PPT di atas ada lagi, yaitu yang pertama, melindungi aset. Melindungi aset organisasi termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Yang kedua yaitu mengurangi kerugian. Mengurangi atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian operasional, atau kerugian lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keselamatan. Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian risiko yang berpotensi membahayakan. Yang keempat yaitu meningkatkan kepatuhan. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum, peraturan atau standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait. Yang kelima yaitu mengoptimalkan peluang. Mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi serta mengelola risiko terkait untuk memaksimalkan peluang tersebut. Yang keenam, meningkatkan keputusan strategis, menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai risiko kepada para pemangku kepentingan organisasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis yang baik. Yang ketujuh yaitu meningkatkan ketahanan organisasi. Membangun ketahanan organisasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional seperti bencana alam, perubahan pasar, atau perubahan kebijakan. Yang kedelapan yaitu kebijakan reputasi. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kesembilan yaitu meningkatkan efisiensi. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh risiko. Yang kesepuluh adalah menjaga kelangsungan operasional. Menjaga kelangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengancam kontinuitas kegiatan bisnis. Manfaat mengurangi kerugian kredit yaitu 1. Meningkatkan profitabilitas. Ketika bank atau lembaga keuangan mengalami kerugian kredit yang lebih sedikit, mereka akan memiliki lebih banyak dana untuk dipinjamkan kembali dengan bunga. Hal ini meningkatkan pendapatan bunga bersih mereka yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan profitabilitas. Yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas keuangan. Kerugian kredit yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini karena dapat menyebabkan kekurangan modal dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah. Mengurangi kerugian kredit membantu menjaga stabilitas keuangan sistem keuangan dengan menjaga modal bank pada tingkat yang aman, memastikan bank dapat memenuhi kewajiban yang kepada nasabah, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Investor lebih cenderung untuk berinvestasi di bank dan lembaga keuangan dengan tingkat kerugian kredit yang rendah. Hal ini karena menunjukkan bahwa bank dikelola dengan baik dan memiliki risiko yang lebih rendah.
Kepercayaan investor yang tinggi mengarah pada akses yang lebih mudah dengan pendanaan, biaya modal yang lebih rendah, nilai saham yang lebih tinggi. Yang keempat adalah memperkuat reputasi. Bank dan lembaga keuangan dengan reputasi baik untuk mengelola risiko kreditnya akan lebih menarik bagi nasabah. Hal ini karena nasabah merasa yakin bahwa uang mereka akan aman dan akan dikembalikan dengan bunga. Reputasi yang kuat mengarah pada peningkatan akuisisi nasabah, retensi nasabah yang lebih baik, keunggulan kompetitif di pasar. Secara keseluruhan, mengurangi kerugian kredit yang sangat penting untuk kesehatan dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini juga bermanfaat bagi bank dan lembaga keuangan lainnya dengan meningkatkan profitabilitas, stabilitas, kepercayaan investor, dan reputasi. Selain manfaat dan mengurangi kerugian kredit juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lebih banyak kredit untuk usaha kecil dan menengah, meningkatkan lapangan kerja dengan membantu bisnis untuk berkembang, mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses kredit kepada lebih banyak orang. Apa kredit yang diberikan? Kredit yang diberikan pada saat proses peminjaman umumnya disebut sebagai dana pinjaman atau pencairan kredit adalah jumlah uang yang diterima peminjam dari pemberi pinjaman atau biasanya bank atau lembaga keuangan serta proses permohonan kredit disetujui. Besaran dana pinjaman tidak selalu sama dengan jumlah yang diajukan atau dipermohonkan kredit. Bank atau lembaga keuangan akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menentukan jumlah dana pinjaman yang akan diberikan. Risiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Ada dua hal yang mempengaruhi tingkat risiko kredit, yaitu yang pertama, besarnya eksposur kredit serta kualitas eksposur kredit itu sendiri. Semakin tinggi utang, maka semakin tinggi pula eksposur kreditnya. Sementara itu, kualitas dalam risiko kredit adalah kemungkinan gagal bayar serta diukur dari kualitas cicilan yang dilakukan debitur. Jika nilai jaminan debitur kredit debitur semakin rendah, maka kualitas eksposur kreditnya pun semakin rendah. Artinya, risiko kredit yang ditanggung akan semakin tinggi. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi sebagai proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk keuangan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal lainnya. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek juridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung aktivitas atau produk bank, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek juridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses legislasinya. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholders yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian finansial dan non-finansial dari risiko reputasi bank. Risiko reputasi sulit untuk kuantitatif karena salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan reputasi bank yang telah dibangun bertahun-tahun. Faktor penyebab risiko kredit internal dan eksternal. Kredit
Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi bank atau lembaga keuangan ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bank atau lembaga keuangan untuk itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh faktor internal yang dapat menyebabkan risiko kredit. Yang pertama yaitu kebijakan dan prosedur pemberian bank kredit yang lemah. Hal ini dapat menyebabkan bank memberikan kredit kepada peminjam yang tidak layak kredit atau memberi pinjaman dengan persyaratan yang tidak lunak. Yang kedua yaitu penilaian kredit yang tidak memadai. Bank perlu melakukan penilaian kredit yang menyeluruh untuk memastikan bahwa peminjam mampu membayar kembali pinjamannya. Penilaian kredit yang tidak memadai dapat menyebabkan bank memberikan kredit kepada peminjam yang berisiko tinggi. Pengawasan kredit yang lemah. Bank perlu memantau kredit yang telah diberikan untuk memastikan bahwa peminjam memenuhi kewajibannya. Pengawasan kredit yang lemah dapat menyebabkan bank tidak mendeteksi masalah kredit sejak dini, sehingga sulit untuk menyelesaikannya. Yang keempat, lemahnya manajemen risiko. Bank perlu memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit. Lemahnya manajemen risiko dapat menyebabkan bank tidak dapat mengelola risiko kredit secara efektif. Fraud dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank. Bank perlu memiliki kontrol internal yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bank atau lembaga keuangan. Berikut adalah beberapa contoh faktor eksternal yang dapat menyebabkan risiko kredit. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan peminjam mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjamannya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit macet dari bank. Yang kedua yaitu persaingan. Persaingan yang ketat di industri perbankan dapat menyebabkan bank memberikan kredit dengan persyaratan yang lebih lunak untuk mencari nasabah. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank. Yang ketiga, perubahan peraturan. Perubahan peraturan dapat berdampak signifikan pada kemampuan bank untuk memberikan kredit. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit bagi bank. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan pada bisnis dan properti peminjam sehingga mereka kesulitan dalam membayar kembali pinjamannya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit macet bagi bank. Yang kelima, penting bagi bank dan lembaga keuangan untuk memahami dan mengelola risiko kredit baik internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang kuat, melakukan penilaian kredit yang memadai, memantau kredit secara cermat, dan memiliki kerangka kerja manajemen yang risiko yang efektif. Dengan mengelola risiko kredit secara efektif, bank dan lembaga keuangan dapat membantu memastikan stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah mereka. Jenis-jenis risiko kredit gagal bayar. Risiko kredit gagal bayar adalah risiko yang dihadapi bank atau lembaga keuangan ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman baik pokok, bunga maupun biaya lainnya. Risiko ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor yang menyebabkan kegagalan pembayaran, yaitu yang pertama adalah risiko kredit berdasarkan penyebab kegagalan pembayaran. Risiko kredit inherent. Risiko kredit yang timbul dari karakteristik peminjam itu sendiri seperti kondisi keuangan yang lemah, riwayat kredit yang buruk, atau prospek bisnis yang tidak menjanjikan. Risiko kredit eksternal. Risiko kredit yang timbul dari faktor eksternal di luar kendali peminjam seperti kondisi ekonomi yang memburuk, bencana alam, atau perubahan peraturan pemerintah. Risiko kredit idiosinkratik. Risiko kredit yang timbul dari peristiwa yang tidak terduga dan hanya mempengaruhi peminjam tertentu seperti kebakaran, pencurian, dan gugatan hukum. Yang kedua yaitu risiko kredit berdasarkan tingkat keparahan gagal bayar. Risiko kredit parsial. Risiko kredit yang timbul ketika peminjam hanya mampu membayar sebagian dari kewajibannya. Risiko kredit total.
Resiko kredit yang timbul ketika peminjam tidak mampu membayar seluruh kewajibannya sehingga dinyatakan macet. Yang ketiga yaitu resiko kredit berdasarkan dampak gagal bayar. Resiko kredit langsung, resiko kredit yang timbul dari kerugian finansial langsung yang dialami bank atau lembaga keuangan akibat kegagalan bayar peminjam seperti hilangnya pokok peminjaman, bunga, dan biaya lainnya. Resiko kredit tidak langsung, resiko kredit yang timbul dari dampak tidak langsung kegagalan bayar peminjam seperti kerusakan reputasi bank atau lembaga keuangan dan meningkatnya biaya penagihan. Penting bagi bank dan lembaga keuangan untuk memahami dan meningkatkan biaya penagihan dan mengelola semua jenis resiko kredit gagal bayar ini dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penilaian dengan baik, menyeluruh dan cermat serta sebelum memberikan pinjaman, memantau kondisi keuangan peminjam secara berkala, memiliki strategi penagihan yang efektif untuk menangani kredit macet, menyisihkan cadangan kerugian kredit yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kegagalan bayar, menerapkan kebijakan dan prosedur yang kuat untuk mengelola risiko kredit. Yang kedua yaitu risiko konsentrasi, ancaman tersembunyi bagi stabilitas keuangan. Risiko konsentrasi adalah risiko yang dihadapi bank atau lembaga keuangan ketika terlalu banyak dana mereka terkonsentrasi pada satu pihak, sektor industri, atau wilayah geografis tertentu. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi bank seperti pertama, kerugian finansial yang besar. Jika pihak sektor industri atau wilayah geografis yang terkonsentrasi mengalami kesulitan keuangan, bank dapat mengalami kerugian finansial yang besar. Hal ini dapat terjadi karena bank tidak memiliki cukup diversifikasi dalam portofolionya sehingga terpapar pada risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, ketidakstabilan keuangan. Risiko konsentrasi dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan bagi bank dan sistem keuangan secara keseluruhan. Jika bank mengalami kerugian finansial yang besar akibat risiko konsentrasi, hal ini dapat memicu krisis keuangan. Yang ketiga, reputasi yang rusak. Jika bank mengalami kerusakan akibat risiko konsentrasi, Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dananya dari bank. Yang keempat yaitu kesulitan mengelola risiko. Risiko konsentrasi dapat membuat bank lebih sulit untuk mengelola risiko secara keseluruhan. Hal ini dapat karena bank terpapar pada risiko yang lebih tinggi dari satu sumber. Yang ketiga yaitu risiko penunda pembayaran adalah ancaman serius bagi bisnis dan kreditur. Dengan memahami risiko ini, mengambil langkah-langkah untuk memitigasi kedua belah pihak dapat melindungi diri dari kerugian finansial dan konsekuensi negatif lainnya. Pentingnya untuk dicatat bahwa informasi ini bukan merupakan nasihat hukum atau keuangan. Anda harus berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi untuk mendapatkan nasihat yang spesifik untuk situasi Anda. Faktor-faktor yang menyebabkan risiko penundaan pembayaran yaitu kondisi ekonomi yang lemah. Kondisi ekonomi yang lemah dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Debitur dengan manajemen keuangan yang buruk mungkin lebih rentan terhadap penundaan pembayaran. Yang ketiga, perubahan dalam kondisi bisnis. Perubahan dalam kondisi bisnis seperti penurunan penjualan atau peningkatnya biaya dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Ketidakjujuran atau penipuan. Debitur mungkin menunda pembayaran karena ketidakjujuran atau penipuan. Yang keempat, resiko restrukturisasi adalah potensi kerugian yang dapat terjadi akibat proses restrukturisasi. Risiko ini dapat dihadapi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam restrukturisasi seperti debitur. Kegagalan restrukturisasi, debitur mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan restrukturisasi atau kondisi ekonomi memburuk, sehingga restrukturisasi gagal dan debitur tetap mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan kredit macet, pengambilan aset, atau bahkan kebangkrutan. Memperpanjang masa pembayaran.
Restrukturisasi dapat memperpanjang masa pembayarannya utang, sehingga debitur harus membayar bunga lebih lama. Hal ini dapat meningkatkan beban keuangan debitur dan memperlambat pemulihan keuangan mereka. Kerusakan reputasi. Proses restrukturisasi dapat merusak reputasi debitur sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Yang kedua yaitu debitur. Kehilangan sebagian atau seluruh piutang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Setelah restrukturisasi, kreditur mungkin kehilangan sebagian atau seluruh piutang mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada profitabilitas dan kesehatan keuangan debitur. Memperpanjang waktu pemulihan piutang. Restrukturisasi dapat memperpanjang waktu pemulihan piutang sehingga kreditur harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kembali uang mereka. Hal ini dapat mengganggu arus kas debit kreditur dan memaksa mereka untuk mencari pendanaan alternatif. Meningkatnya biaya restrukturisasi. Proses restrukturisasi Pencadangan pada risiko kredit. Pencadangan untuk risiko kredit adalah dana yang disisihkan oleh pemberi pinjaman untuk menangguh potensi kerugian dari pinjaman yang gagal bayar. Besarnya cadangan tergantung pada sejumlah faktor seperti portofolio pinjaman, pemberi pinjaman, tingkat risiko ekonomi, dan persyaratan peraturannya. Pada jenis risiko kredit mengacu pada potensi peningkatan frekuensi dan atau keparahan kerugian finansial untuk dihadapi institusi keuangan akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Meningkatkan risiko kredit dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi makro yang memburuk, melamanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan inflasi yang tinggi dapat meningkatkan risiko gagal debitur. Penurunan kualitas kredit debitur, pelemahan kondisi keuangan debitur seperti meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas dan menurunnya profitabilitas dalam meningkatkan risiko gagal bayar. Ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan, peningkatan risiko pasar dan suku bunga dapat mempersulit debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utangnya. Kelemahan dalam proses penyaluran dan pengelolaan kredit, yaitu kelemahan dalam pengelolaan kredit, penjaminan, dan monitoring debitur dapat meningkatkan risiko kredit. Meningkatnya penipuan dan kriminalitas, pelaku curang dan kriminal terkait kredit dapat menyebabkan kerugian. Monitoring debitur dapat meningkatkan risiko kredit. Meningkatnya penipuan dan kriminalitas, perilaku curang dan kriminal terkait kredit dapat menyebabkan kerugian finansial bagi institusi keuangan. Dampak dari peningkatan risiko kredit dalam signifikan mencakup penurunan profitabilitas. Kerugian dari kredit macet dapat mengikis profitabilitas institusi keuangan. Meningkatnya cadangan kerugian kredit. Institusi keuangan perlu menyisihkan cadangan untuk mengantisipasi proses kerugian dari kredit macet sehingga dapat menekankan profitabilitas dan kemampuan untuk memberikan kredit baru. Keterbatasan akses ke pendanaan, meningkatnya risiko kredit dapat mempersulit institusi keuangan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak lain sehingga dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Krisis keuangan. Dalam kasus ekstrim, peningkatan risiko kredit yang sistematik dapat memicu krisis keuangan yang lebih luas. Dampak risiko kredit terhadap pemberi pinjaman. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi pemberi pinjaman seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Risiko ini muncul dari kemungkinan debitur gagal membayar kembali pinjaman, bunga, dan biaya yang terkait. Dampak risiko kredit terhadap pemberi pinjaman dapat berakibat signifikan meliputi 1. Kerugian finansial. Hilangnya pokok pinjaman. Jika debitur gagal membayar, pemberi pinjaman akan kehilangan sebagian atau seluruh pokok pinjaman. Kehilangan bunga. Pemberi pinjaman juga akan kehilangan pendapatan bunga yang seharusnya beroleh dari pinjaman tersebut. Biaya penagihan. Pemberi pinjaman mungkin harus mengeluarkan biaya untuk menagih hutang dari debitur yang macet seperti biaya hukum dan biaya penagihan. Yang kedua yaitu penurunan profitabilitas. Pengurangan pendapatan kerugian finansial dari risiko kredit dapat menyebabkan penurunnya profitabilitas pemberian pinjaman. Peningkatan biaya penagihan dan biaya lainnya yang terkait dengan risiko kredit dapat dibebani profitabilitas pemberian pinjaman. Yang ketiga yaitu kerusakan reputasi. Pinjaman macet dapat merusak reputasi pemberi pinjaman dan membuat sulit untuk menarik nasabah baru.
dan mempertahankan nasabah lama. Pengawasan regulator keuangan mungkin lebih ketat dalam mengawasi pemberian pinjaman dengan tingkat risiko kredit yang tinggi. Yang keempat, kegagalan keuangan. Dalam kasus ekstrim, risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan kegagalan keuangan pemberian pinjaman. Hal ini dapat berakibat pada hilangnya pekerjaan, kerugian bagi nasabah, dan dampak negatif bagi utama mitigasi kredit. Pemberian pinjaman menerapkan berbagai upaya untuk memitigasi risiko kredit seperti analisis kredit. Pemberian pinjaman akan menilai kemampuan kredit debitur sebelum memberi pinjaman. Pemberi pinjaman mungkin memerlukan jaminan seperti properti atau aset lainnya seperti jaminan atas pinjaman. Diversifikasikan. Pemberi pinjaman akan menyebarkan pinjaman mereka di berbagai sektor dan industri untuk mengurangi eksposur mereka terhadap risiko kredit individu. Asuransi kredit. Pemberi pinjaman dapat membeli asuransi kredit untuk melindungi diri dari kerugian jika debitur gagal pembayaran. Manajemen risiko. Pemberi pinjaman akan memiliki proses manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko kredit. Dampak risiko kredit terhadap pemberian pinjaman dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kualitas portofolio pinjaman, kondisi ekonomi, dan regulasi keuangan. Pemberi pinjaman harus secara aktif mengelola risiko kredit untuk melindungi diri dari kerugian finansial dan memastikan stabilitas keuangan mereka. Dampak risiko kredit terhadap perekonomian. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, terutama perbankan. Risiko ini timbul dari kemungkinan peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjiannya. Dampak risiko kredit terhadap perekonomian dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, dampak terhadap lembaga keuangan. Penurunan profitabilitas kredit. Ketika kredit macet, bank akan mengalami kerugian dan profitabilitasnya akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan bank menjadi tidak sehat dan bahkan bisa bangkrut. Peningkatan biaya. Bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangani kredit macet, seperti biaya pencadangan, biaya penagihan, dan biaya hukum. Hal ini akan future mengalami profitabilitas bank. Penurunan kepercayaan. Jika kredit macet terjadi secara signifikan, kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan nasabah menarik dana mereka dari bank, sehingga dapat menyebabkan nasabah menarik dana dari mereka dari bank sehingga likuiditas bank akan terganggu. Dan dampak terhadap perekonomiannya adalah penurunan investasi. Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Hal ini pinjaman tunai adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan seperti Moza dari Astra Financial kepada calon pelanggan atau debitur. Umumnya pinjaman tunai terbagi menjadi dua jenis, yaitu dengan pinjaman agunan dan tanpa jaminan. Dari jenis pinjaman tunai yaitu pinjaman tunai dengan agunan. Yang pertama, kredit multiguna. Produk perbankan yang memberikan pinjaman dengan jaminan tertentu seperti BPKB atau sertifikat tanah. Persyaratannya melibatkan pendapatan bulanan dan batasan usia. Yang kedua, tempat gadai. Pengajuan pinjaman tunai bisa dilakukan di tempat gadai baik milik BUMN atau swasta. Persyaratannya termasuk KTP, KK, surat nikah, dan BPKB atau SNK kendaraan bermotor. Pinjaman tunai tanpa agunan. Kredit tanpa agunan atau KTP produk perbankan yang banyak diminati karena tidak memerlukan jaminan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, KK, NPWP, surat keterangan penghasilan, rekening koran, dan SIUP. Pinjaman online. Pinjaman online adalah dana online yang cepat dan mudah. Prosesnya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi khusus. Misalnya pinjaman dan bunga berbeda. Yang ketiga, cash advance kartu kredit. Sejumlah dana yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu kredit. Dana ini dapat tarik melalui ATM dengan memperhatikan suku bunga, limit tarik tunai, dan biaya yang dikenakan. Pinjaman non tunai, yaitu bank garansi atau BG. Pinjaman non tunai dapat dalam bentuk jaminan bank bahwa bank akan membayar pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau bukan prestasi. Jenis-jenis BG yang dapat diberikan antara lain jaminan tender atau bid bond, 2 jaminan pelaksanaan, yang ketiga jaminan uang muka, yang keempat jaminan penangguhan pembayaran biaya masuk dan pungutan lainnya. Berikutnya yang 3 kategori alat pembayaran non tunai, yaitu berbasis kertas, yaitu cek.
Cek adalah alat pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Jumlah penarikan dana atas nama pemilik rekening atau nama lain tujuan tertera pada cek. Selanjutnya, bank akan memproses pencairan dana sesuai dengan jumlah tersebut. Yang kedua yaitu giro. Sama dengan cek, giro juga merupakan alat pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Bedanya, giro tidak digunakan untuk mencairkan dana, tapi untuk memindah bukukan sejumlah dana yang tertera dari rekening nasabah ke rekening yang nota debit. Nota debit adalah surat penyampaian bank untuk menagih utang seseorang nasabah atau nasabah lain melalui clearing berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Jika Anda memilih menggunakan nota debit, maka Anda harus melakukan utang terlebih dahulu ke suatu bank. Biasanya nota debit digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor. Yang keempat, nota kredit. Nota kredit merupakan surat penyampaian bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan data non tunai kepada data nasabah lain melalui clearing. Yang kedua, berbasis kartu. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non tunai yang menggunakan mekanisme utang mirip seperti nota debit, namun karena menggunakan kartu, prosesnya menjadi jauh lebih mudah. Untuk menggunakan kartu kredit secara maksimal, Anda perlu mengetahui jumlah nilai transaksi yang telah dilakukan karena adanya batasan atau limit utang dalam periode tertentu. Di akhir periode, akumulasi utang tersebut akan memotong dana dari rekening Anda sesuai dengan jumlah utang yang dipakai. Yang kedua, kartu debit. Bank BRI turut mendukung kemudahan pembayaran melalui kartu debit melalui layanan BRI Direct Debit. Dengan fitur tersebut, pelanggan cukup melakukan registrasi kartu satu kali saja. Selanjutnya, mereka tinggal memasukkan kode OTP di setiap transaksi yang menjamin keamanan saat transaksi. Bank BRI support the convention of non-cash payment via debit card through the BRI Direct Debit Service. Yang ketiga, berbasis elektronik. E-money dalam pembayaran tunai berbasis elektronik secara umum lebih dikenal sebagai electronic money. Dengan sifatnya prabayar, nasabah dapat menyelesaikan isi e-money berbasis server. Server biasa adalah istilah dengan e-wallet. Nah, e-wallet itu adalah dompet digital, nyatanya masih merupakan bagian dari e-money. Untuk dapat menggunakan e-wallet, Anda hanya perlu akses internet menuju server bank. Inilah alasan utama mengapa e-wallet disebut sebagai uang elektronik berbasis server. Berbeda dengan e-money berbasis kartu, penggunaan e-wallet terbilang lebih mudah karena Anda hanya perlu menginstal aplikasi dompet digital di smartphone. Berbagai aplikasi e-wallet sudah terintegrasi dengan bank-bank di Indonesia, salah satunya Bank BRI melalui BRI Virtual Account BIVA. Dengan BIVA, Anda dapat menggunakan top up saldo e-wallet secara mudah. Penempatan pada bank lain adalah penempatan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional dalam rangka memperoleh penghasilan dan sebagai secondary server. Surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Ciri-ciri surat berharga adalah bentuk yang merupakan dokumen tertulis, ada keterangan waktu pembayaran, jatuh tempo, nama orang yang membayar, dan tanda tangan para pihak yang terkait. Harus tertera nama yang jelas, termasuk identitas dan jabatan. Isinya perintah ataupun janji tanpa surat. Persyaratan umum surat berharga memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berubah-ubah. Surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya. Mencantum nama pihak yang wajib harus membayar. Penilaian risiko kredit. Penilaian risiko kredit adalah komponen penting dalam analisis keuangan, terutama saat mengevaluasi perusahaan dengan piutang dagang atau pinjaman signifikan. Ini membantu investor analisis dan memberi pinjaman memahami potensi kerugian yang mungkin timbul dari gagal bayaran debitur. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko kredit yaitu kualitas kredit debitur, riwayat kredit yaitu riwayat pembayaran, keterlambatan, dan pelanggaran perjanjian di masa lampau. Kondisi keuangan, rasio utang terhadap ekuitas, profitabilitas, arus kas, dan
prospek industri, kondisi makroekonomi, faktor ekonomi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan risiko sistematik. Ketentuan perjanjian pinjaman, struktur pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan jaminan. Perjanjian kovenan, persyaratan yang harus dipenuhi debitur dan konsekuensi pelanggarannya. Teknik analisis yang digunakan, teknik rasio, mengukur kesehatan keuangan dan kemampuan untuk membayar utang. Analisis arus kas, menilai kecukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban utang. Analisis skor kredit, mengelola dan menganalisis skor kredit dari lembaga pemeringkat kredit. Skenario stres, menjalankan simulasi untuk menilai kemampuan membawa utang dalam berbagai kondisi ekonomi. Menggunakan hasil penilaian risiko kredit, membuat keputusan kredit, memberikan pinjaman, menentukan syarat pinjaman, menilai harga obligasi, mempengaruhi harga obligasi yang ditertibkan oleh perusahaan berisiko kredit tinggi, memantau risiko portofolio, melacak risiko kredit secara keseluruhan dalam portofolio. Faktor yang mempengaruhi risiko kredit. Kondisi ekonomi dapat berdampak signifikan pada risiko kredit. Yang kedua, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga dapat berdampak pada risiko kredit. Ketika suku bunga naik, maka peminjam akan memiliki biaya pinjaman yang lebih tinggi. Yang ketiga, kekuatan keuangan peminjam. Kekuatan keuangan peminjam adalah salah satu faktor yang sangat penting yang menentukan risiko kredit. Yang keempat, tujuan penggunaan pinjaman. Tujuan penggunaan pinjaman juga dapat berdampak pada risiko kredit. Yang kelima, jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman juga dapat berdampak pada risiko kredit. Pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang lebih berisiko daripada pinjaman dengan jangka waktu yang lebih pendek, karena peminjam memiliki lebih banyak waktu untuk mengalami kesulitan keuangan dan gagal membayar kembali pinjamannya. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan debitur gagal membayar kembali pinjaman kepada kreditor. Berbagai faktor dapat mempengaruhi risiko kredit dan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor makroekonomi dan faktor individu peminjam. Kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat berdampak signifikan pada risiko kredit. Ketika ekonomi sedang booming, tingkat pengangguran rendah dan pendapatan meningkat, kemudian debitur gagal bayar pinjamannya lebih rendah. Di sisi lain, tingkat suku bunga dan pendapatan meningkat, kemudian debitur gagal bayar pinjamannya lebih rendah. Di sisi lain, ketika ekonomi sedang resesi, tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan menurun, kemungkinan gagal bayar meningkat. Tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi risiko kredit. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga peminjam mungkin lebih kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Yang kedua, yaitu faktor individu peminjam. Kekuatan keuangan peminjam adalah salah satu faktor terpenting dalam menilai risiko kredit. Kreditor akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti riwayat kredit, skor kredit, rasio utang terhadap pendapatan, dan arus pinjaman untuk menentukan kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Kondisi industri tempat peminjaman beroperasi juga dapat mempengaruhi risiko kredit. Industri yang siklusnya tinggi atau rentan terhadap guncangan ekonomi mungkin memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Selain faktor-faktor di atas, masih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit seperti jangka waktu pinjaman. Pinjaman dengan jangka waktu lebih panjang umumnya memiliki risiko kredit yang lebih tinggi karena lebih banyak hal yang dapat terjadi selama masa pinjaman. Tujuan penggunaan pinjaman. Pinjaman yang digunakan untuk tujuan berisiko tinggi seperti spekulasi mungkin memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang lebih konservatif. Agunan pinjaman yang dijamin dengan agunan seperti real estate umumnya memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada pinjaman tanpa agunan. Mitigasi risiko kredit. Mitigasi risiko kredit adalah bagian terpenting dari manajemen risiko bagi pemberi pinjaman dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko kredit. Pemberi pinjaman dapat melindungi diri dari kerugian finansialnya. Mitigasi risiko adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam mengatasi atau meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut. Dalam manajemen bisnis, karena membantu perusahaan untuk merencanakan dan merespon
situasi yang tidak pasti atau risiko yang mungkin muncul, sehingga perusahaan dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, operasional, dan keseluruhan keberhasilan proyek atau aktivitas yang dijalankan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa untuk mencapai residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu mengurangi kemungkinan terjadi risiko adalah mitigasi terhadap penyebab risiko agar mengurangi kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil. Mengurangi dampak risiko adalah tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Yang ketiga, membagi atau sharing risiko adalah mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi atau entitas lain, misalnya melalui asuransi, outsourcing, atau hedging. Hedging adalah lindungi nilai dari risiko kerugian investasi, menyikapi risiko kerugian yang bisa terjadi kapan saja dan saat melakukan investasi. Hedging adalah teknik yang harus dipahami oleh setiap investor. Istilah hedging merujuk pada serangkaian strategi yang diimplementasikan untuk melindungi dari berbagai bentuk kerugian finansial. Yang keempat yaitu menghindari risiko adalah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Yang kelima, menerima risiko adalah tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil. Proses manajemen risiko adalah bagian yang terpadu dengan proses manajemen yang keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran, dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut: komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identitas risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan review. Juga dijelaskan ada timeline manajemen kinerja dan risiko. Budaya manajemen risiko, budaya sadar diri risiko sangat dipengaruhi oleh suatu organisasi dalam mengelola suatu proses bisnisnya. Warren Buffett pernah berkata bahwa risk comes from not wrong with you're doing. Ketika organisasi sadar apa yang sedang dikerjakan dan potensi risiko yang mungkin muncul, maka organisasi akan menjadi lebih menangani. Manfaat sadar diri ini seringkali baru dinikmati ketika terjadi suatu kejadian. Bagi organisasi yang mengelola risikonya dengan baik, tentu lebih siap dalam menghadapi setiap dampak dari kejadian risiko yang berupa bencana yang besar dampak. Cara mengurangi mitigasi risiko kredit. Yang pertama yaitu penilaian kredit yang cermat. Pemberian pinjaman harus secara cermat menilai risiko kredit peminjam sebelum memberikan pinjamannya. Yang kedua, persyaratan pinjaman yang ketat. Pemberi pinjaman harus menetapkan persyaratan pinjaman yang ketat untuk mengurangi risiko gagal bayar. Yang ketiga yaitu jaminan. Pemberi jaminan dapat meminta jaminan dari peminjam seperti real estate atau aset lainnya untuk mengamankan pinjaman. Yang keempat, asuransi kredit. Pemberi pinjaman dapat membeli asuransi kredit untuk melindungi diri dari kerugian jika peminjam gagal membayar kembali pinjamannya. Yang kelima, pemantauan pinjaman. Pemberi pinjaman harus memantau pinjaman secara berkelanjutan untuk memastikan peminjam melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak. Pencadangan pada risiko kredit. Pencadangan untuk risiko kredit adalah dana yang disisihkan oleh pemberi pinjaman untuk menanggung potensi kerugian dari pinjaman yang gagal bayar. Besarnya cadangan tergantung pada sejumlah faktor seperti portofolio, ekonomi pemberi pinjaman, tingkat risiko ekonomi, dan persyaratan peraturan lainnya. Besaran pencadangan risiko kredit dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti yang pertama, historis kualitas kredit bank. Semakin tinggi tingkat kredit macet di masa lampau, semakin besar pula pencadangan yang perlu disisihkan. Yang kedua, kondisi makroekonomi. Pencadangan bisa ditingkatkan saat kondisi ekonomi diramalkan memburuk karena berpotensi meningkatkan risiko kredit macet. Yang ketiga, kualitas portofolio kredit. Bank dengan portofolio berisiko tinggi seperti kredit konsumer tanpa agunan umumnya memiliki cadangan yang lebih besar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan rasio peminum pencadangan kredit yang wajib dipenuhi oleh bank. Manfaat pencadangan risiko kredit: meningkatkan kesehatan keuangan bank. Pencadangan yang memadai membantu bank menyerap kerugian akibat kredit macet tanpa mengganggu modal dan profitabilitasnya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Pencadangan yang kuat menunjukkan kehati-hatian bank dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangannya sehingga menarik investor. Yang ketiga, memenuhi regulasi OJK.
Memenuhi rasio pencadangan minimum OJK merupakan kewajiban bagi bank untuk menjaga kesehatan industri jasa keuangannya. Tantangan pencadangan bank: menentukan besaran pencadangan yang tepat. Menentukan besaran pencadangan yang seimbang antara kehati-hatian dan profitabilitas merupakan tantangan tersendiri bagi bank. Akurasi penilaian kualitas kredit. Penilaian kualitas kredit yang akurat menjadi kunci dalam menentukan besaran pencadangan yang tepat. Fluktuasi kondisi ekonomi. Pencadangan perlu disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi yang dapat berdampak pada risiko kredit. Pencadangan risiko kredit merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dengan menerapkan praktik pencadangan yang memadai dan terukur. Lembaga jasa keuangan dapat mempengaruhi risiko kredit terhadap ekonomi. Risiko kredit adalah masalah penting bagi ekonomi, penting bagi pembuatan kebijakan untuk memantau risiko kredit dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Ini akan membantu memastikan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi paling besar mempengaruhi risiko kredit yang berasal dari perusahaan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut naik, maka perusahaan akan memiliki kemampuan untuk membayar risiko kredit yang diberikan oleh pihak kreditur. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan perlu mengelola risiko kreditnya guna menghindari kerugian akibat adanya gagal bayar dari debitur. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan 6 metode, diantaranya metode pemeringkatan, pengelolaan portofolio kredit, sekuritas, peran agunan, monitoring arus kas, dan manajemen pemulihan. Serta manajemen risiko adalah suatu kegiatan manajemen yang mengikuti urutan langkah tertentu. Sebuah proses manajemen risiko yang berkelanjutan sangat membantu sebuah organisasi dalam memahami, mengelola, dan mengkomunikasi risiko. Manajemen risiko suatu cara untuk mengorganisasi suatu risiko yang dihadapi, baik itu yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau sebuah konsekuensi risiko tertentu. Rasulullah SAW bersabda, melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba seperti sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.